Bab 2151 Buruh Gratis. Zhao Mingzhen tidak menginginkan ini, dan membuat Ye Bufan menyerah di depan Sui Yueli. Ini membuatnya merasa lebih bahagia, dan depresi karena frustrasi satu demi satu sebelumnya hilang. Dalam hal ini, saya akan membagikan 9 kebun ramuan. Saya yakin semua orang tidak keberatan. Ye Bufan ketakutan, dan dia langsung menempatkan dirinya pada posisi utama dan mulai membagikan manfaatnya. Ada 4 orang di Villa Senjian dan Paviliun Tian Sui Peri Air, dan setiap keluarga menempati 3 taman ramuan. Sekte Lei Yun sekarang memiliki 1 orang lebih sedikit, dan 3 orang menempati 2 taman ramuan. Pendatang baru yang tersisa diberi peringkat. 3 orang di Sai punya 1. Apakah Anda memiliki pendapat tentang alokasi ini? Petik 2. Tidak keberatan. Meskipun di permukaan, Lei Yunzong, Garina dan lainnya menderita beberapa kerugian, tetapi dalam menghadapi kekuatan Zhao Mingzhen, mereka tetap memilih diakui. Jika tidak, jika ada konflik, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan satupun dari mereka. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita mulai memetik. Tidak banyak waktu tersisa, jadi cepatlah. Setelah Zhao Mingzhen mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan semua orang mulai memetik ramuan sesuai dengan taman ramuan yang dialokasikan. Sekarang sudah lebih dari 1 hari sejak mereka memasuki alam rahasia Tianluo, dan masih ada lebih dari 1 hari tersisa sebelum berangkat. Ada terlalu banyak obat mujarab di sini. Jika Anda tidak cepat, Anda tidak akan bisa mengambil semuanya dalam 1 hari. Lagi pula, memetik obat mujarab tidak seperti memotong rumput. Anda harus berhati-hati saat memetiknya. Pengumpulan dan penyimpanannya adalah ilmu. Beberapa di antaranya perlu disimpan dalam wadah khusus. Bahkan ada beberapa ramuan spiritual yang perlu dihangatkan dan disembuhkan dengan Zenki sebelum dipetik, sehingga kecepatannya secara alami tidak akan terlalu cepat. Setelah Ye Bufan pergi bersama orang-orang dari Universitas Suimu, dia langsung duduk di paviliun segi 8 dan menyaksikan orang-orang sibuk dengan ekspresi santai. Dia tidak peduli, tapi semua orang terlihat marah. Jiang Fangzu berkata, "Saudara Ye, mengapa Anda ingin membiarkan anak itu memberinya pelajaran? Dia sekarang mengetahui tingkat kultivasi Ye Bufan. Bahkan Nalan Yujia bukanlah tandingannya, apalagi pemain fusi tingkat menengah." Li Qingzu juga cemberut dan berkata, "Itu benar, bahkan jika kamu tidak ingin mengambil tindakan, serahkan saja padaku. Aku jamin aku bahkan tidak akan mengenali pria sombong itu setelah memukulinya." Bahasanya sangat menular. Dulu, hanya Nalan Yujia yang mengaku sebagai ibuku, tapi sekarang Li Qingzu, Xiao Qing dan beberapa wanita lainnya telah bergabung. Meskipun Lu Sueman tidak berbicara, ekspresinya sangat tidak puas. Hal ini wajar, siapapun itu, dia tidak akan senang jika harta yang didapatnya diberikan begitu saja. Ye Bufan memandang beberapa orang di depannya dan bertanya sambil tersenyum, "Menurutmu berapa banyak orang yang akan bergabung dalam pertempuran jika mereka mulai bertarung?" Jiang Fangzu tertegun sejenak. "Saya khawatir kecuali Sui Yue, semua orang selain Li akan bergabung dalam pertempuran." Tapi kemudian dia berkata, "Jadi bagaimana jika mereka semua ikut berperang? Mereka bukan tandingan kita jika mereka terikat bersama. Meskipun mereka sekarang hanya berempat, mereka pasti yang paling kuat, dan mereka bahkan tidak takut jika yang lain bergabung bersama." Li Qingzu kemudian berkata, "Itu benar, aku akan mematahkan kaki siapapun yang berani melakukannya." Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu katakan padaku, siapa yang akan memilih ramuan ini jika kakinya patah? Biarkan kamu jika kamu pergi sendiri dan hanya ada sedikit waktu tersisa, bisakah kamu menyelesaikan panennya?" Ini, Jiang Fangzu dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Baru kemudian mereka menyadari sesuatu. Bahkan jika Zhao Mingzhen dan yang lainnya menepati janji mereka dan memberi mereka 9 taman ramuan, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan semuanya sebelum pergi. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa, dan ada terlalu banyak ramuan di sini. Jiang Fangzu sadar dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Ye, apakah Anda bermaksud membiarkan mereka mengumpulkan bahan obat untuk kita, dan kemudian kita dapat mengambilnya kembali nanti? Dengan cara ini, mereka akan menjadi tenaga kerja gratis kita.
Tampak serius. Berkata, ada begitu banyak orang, sepertinya tidak mudah bagi kita untuk merebut ramuan mereka. Alasan mengapa Ye Bufan tidak mengambil tindakan terhadap Zhao Mingzhen adalah karena dia punya rencananya sendiri. Pertama-tama, dengan sedikit tangan mereka tidak akan bisa menyelesaikan begitu banyak ramuan. Kedua, saat memukuli seekor anjing, itu tergantung pada pemiliknya. Bagaimanapun, pihak lain juga merupakan anggota dari 3 sekte besar. Jika pelajarannya terlalu keras, akan sulit menghadapi ketiga Zhongli Mei saat mereka keluar. Dia tersenyum sedikit, mengapa kamu merampok mereka? Mengapa kamu tidak membiarkan mereka menyerahkannya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Li Qingzu berkata dengan ekspresi tidak percaya, orang-orang ini tidak setuju sekarang. Ketika mereka mengumpulkan semua ramuan, bagaimana Anda bisa mengeluarkannya kepada kami jika Anda memasukkannya ke dalam saku Anda? Ye Bufan tersenyum, jangan khawatir, mereka akan mengeluarkannya. Jiang Fangzu bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Ye, apa yang bisa kamu lakukan? Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ye Bufan mulai menceritakan, dikatakan bahwa sebuah tambang emas besar tiba-tiba ditemukan di suatu tempat. Semua orang berlari untuk mendulang emas, tetapi terhalang oleh sungai besar. Saat ini, seseorang membayarnya, dari kantong mereka sendiri, menghabiskan seluruh tabungannya untuk membuat perahu dan mengirim orang-orang ini ke seberang sungai. Semua penggali emas menghasilkan banyak uang, tetapi ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa perahu yang dikirimkan kepada mereka secara gratis mulai dikenakan biaya. Hasil akhirnya adalah pembuat perahu mendapat lebih banyak emas daripada para penggali. Emas apa yang dia katakan? Baik Lu Sueman dan Li Qingzu tampak berpikir. Jiang Fangzu bingung dan bertanya tanpa alasan, Saudara Ye, apakah Anda ingin membuat kapal? Tetapi tidak ada sungai di sini. Kamu benar-benar tidak pintar. Lalu dia bertanya, pernahkah kamu memikirkan di mana tempat ini dan bagaimana cara keluarnya? Ini. Beberapa orang sedikit terkejut ketika mendengar pertanyaan ini. Setelah masuk, semua perhatian terfokus pada taman ramuan, dan tidak ada yang berpikir untuk keluar. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang dia katakan, saya menyadari bahwa semua orang telah diteleportasi, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Ya, Saudara Ye, bagaimana kita bisa keluar? Di mana tempat ini? Jiang Fangzu berkata dan melihat ke atas. Dia mencoba lagi dan menemukan bahwa masih mustahil untuk terbang di udara di sini. Dengan kata lain, meskipun dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa melompat lebih dari selusin kaki di udara. Dia akan segera jatuh dari ketinggian seperti itu, dan mustahil untuk berjalan darinya. Kemudian dia melihat sekeliling ke lingkungan abu-abu, bisakah kita keluar dari sana? Kita tidak bisa keluar. Ini adalah ruang tertutup. Tidak ada kemungkinan untuk keluar. Bahwa Tuhan kesadarannya tidak lagi ditekan. Dengan kesadarannya yang sebanding dengan manusia Dongsu yang kuat, dia dapat dengan mudah melihat situasi sekitarnya dengan jelas. Ini sebenarnya adalah ruang yang diisolasi oleh sebuah formasi, dan level formasinya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada batasan di Taman Pengobatan Spiritual. Li Qingzu menunjukkan ekspresi keheranan, dan kemudian bertanya, Saudara Ye, keterampilan formasimu sangat tinggi, bisakah kamu mematahkannya? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, formasi ini sangat kuat, tidak mudah untuk menghancurkannya. Jiang Fangzu tiba-tiba menjadi gugup, lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terjebak di sini? Petik 2. Tidak, masih ada jalan keluar, dan kita di sini. Ye Bufan mengangkat jarinya dan menunjuk ke paviliun segi 8, ini adalah formasi teleportasi rahasia, dan ini juga satu-satunya jalan kembali ke dunia luar. Apakah ini formasi teleportasi? Jiang Fangzu sepertinya akhirnya tercerahkan, dia menamparkan kepalanya sendiri dan berkata, saya mengerti, ini kapal kami, dan orang-orang itu harus membayar jika mereka ingin keluar. Bab 2152, meninggalkan uang untuk membeli jalan. Ye Bufan mengangguk sambil tersenyum, iya. Kami akan makan dan minum di sini dan menunggu mereka mengirimkan bahan obat yang dikumpulkan. Jangan khawatir, Saudara Ye, selama saya di sini,
mereka tidak akan membayar demi uang. Tidak seorang pun boleh memikirkannya. Jiang Fangzu menyingsingkan tangan dan lengan bajunya, sepertinya dia akan bertarung. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, kata Ye Bufan, mengeluarkan selusin bendera formasi dan melemparkannya keluar paviliun segi 8. Yang terdengar hanya suara gemuruh, dan terjadi getaran dengan paviliun segi 8 sebagai pusatnya, lalu bendera formasi tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Suara ini cukup keras. Zhao Mingzhen, Xia Haoting dan yang lainnya semuanya mendengarnya. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia segera berbalik dan memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan obat mujarab. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa, dan mereka harus cepat mengumpulkan semua bahan obat di sini. Ye Bufan selesai menyiapkan formasi, lalu mengeluarkan setumpuk makanan dan slip giok yang dia ambil dari Xia Haoting. Saat semua orang makan dan minum, mereka mengajari Jiang Fangzu dan yang lainnya untuk mengidentifikasi ramuan di kebun obat. Waktu berlalu seperti ini sedikit demi sedikit, dan Ye Bufan serta yang lainnya tampaknya mendominasi pemilik budak, makan dan minum, dengan santai dan puas. Tapi Zhao Mingzhen dan yang lainnya bekerja sangat keras, tidak berani membuang waktu dan mencoba yang terbaik untuk memilih obat mujarab. Ye Bufan mengeluarkan jam tangan elektroniknya dan melihatnya. 3 hari hampir berlalu, dan hanya tersisa lebih dari 1 jam sebelum alam rahasia Tianluo ditutup. Meskipun Zhao Mingzhen dan yang lainnya tidak memiliki peralatan pengatur waktu modern, mereka memiliki pengatur waktu yang dibuat dengan mengukir formasi pada jimat batu giok. Melihat waktunya telah tiba, mereka juga mengambil ramuan terakhir dan mengambil kembali cincin penyimpanan mereka. Semuanya sangat bersemangat. Perjalanan ke alam rahasia Tianluo ini sangat berharga, dan semua orang memperoleh banyak hal. Oke, ayo kembali. Setelah Zhao Mingzhen mengatakan itu, dia berdiri dan melihat sekeliling, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Orang lain juga telah menemukan masalah ini. Sebelum memasuki alam rahasia Tianluo, Zhang He dengan sengaja memberitahunya bahwa dia hanya bisa diteleportasi di ruang terbuka di luar, bukan di dalam gua. Dengan kata lain, begitu Anda terjebak di sini, meskipun Anda bisa keluar dari sini, Anda akan terjebak di alam rahasia Tianluo dan tidak dapat kembali ke benua Kunlun. Sui Yueli juga menyadari masalah ini dan berkata dengan dingin, semua orang melihat sekeliling untuk melihat di mana jalan keluarnya. Tanpa ragu-ragu, semua orang segera menyebar dan mulai mencari jalan keluar di ruang ini. Kecepatan mereka sangat cepat. Sosok Xia Haoting melintas di dalam kabut dan dia terus berjalan ke depan. Sebelum dia melangkah jauh, dia dengan keras dipantulkan kembali oleh penghalang tak terlihat. Dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan. Masih ada kabut di depannya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Hancurkan! Dia berteriak, dan petir yang tebal meledak. Sayangnya, kekuatan petirnya, yang cukup untuk memecahkan gunung dan memecahkan batu, tidak bereaksi terhadap penghalang tak kasat mata dan dengan cepat menghilang dalam kabut. Xia Haoting merasakan ada yang tidak beres, jadi dia segera mengeluarkan pedang lain dan menebasnya ke arah penghalang. Hasilnya sama seperti sebelumnya, pedang itu terpental tinggi, dan penghalang di depannya stabil seperti gunung, tanpa gelombang sedikit pun. Hal yang sama juga terjadi pada yang lain. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Mereka semua menemukan penghalang tak kasat mata dan dengan cepat diblokir kembali. Segera orang-orang ini berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Xia Haoting berkata, Saudara Zhao, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita terjebak di sini. Benda ini sangat kuat. Saya tidak dapat memecahkannya bahkan jika saya mencoba yang terbaik. Hai Chenggong berkata, jika kita semua menyerang satu titik bersama-sama, kita mungkin bisa membukanya. Zhao Mingzhen menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Saya baru saja mencobanya. Penghalang di sini lebih baik dari yang sebelumnya. Pembatasannya jauh lebih kuat. Belum lagi kita tidak bisa membukanya, bahkan jika kita membukanya, kita akan kehilangan waktu untuk berteleportasi kembali ke benua Kunlun. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang yang hadir menjadi sedikit gugup. Apa yang harus kita lakukan?
Kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Kan, meskipun energi spiritual di sini cukup dan cocok untuk berkultivasi, jika terjebak di sini dan tidak bisa keluar, apa gunanya berkultivasi untuk waktu yang lama? Setelah waktu penutupan alam rahasia Tianluo terlewat, akan memakan waktu 10 tahun sebelum dibuka kembali, dan tidak pasti apakah Anda dapat keluar dari sini pada saat itu. Jika Anda tidak bisa keluar sepanjang waktu, Anda akan benar-benar terjebak di sini. Pada saat ini, semua orang menyadari keseriusan masalahnya. Kegembiraan dalam mengumpulkan obat mujarab menghilang sepenuhnya, dan mereka diliputi kekhawatiran. Sui Yueli berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Saya merasa ruang ini harus dikendalikan oleh sebuah formasi. Selama formasi tersebut rusak, kita dapat segera pergi." Setelah mendengar kata-katanya, mata semua orang berbinar dan mereka segera memikirkan Ye Bufan. Saya dapat dengan mudah melanggar batasan di kebun obat sebelumnya, dan mungkin saya juga dapat mematahkan formasi di sini. Semua orang berbalik dan melihat Ye Bufan dan beberapa orang lainnya duduk di paviliun sambil minum. Mereka terlihat sangat santai dan tidak khawatir terjebak di sini. Melihatnya seperti ini, semua orang merasa lebih nyaman tanpa alasan. Karena pihak lain tidak takut terjebak di sini, maka mereka punya harapan untuk keluar. Semua orang berjalan serempak, dan Sui Yueli melangkah maju dan berkata, "Kakak senior Ye, kita terjebak di sini. Apakah ada cara untuk menghancurkan formasi ini?" Petik 2. Itu tidak perlu. Tangan, melihat ke arah kerumunan dan berkata, "Paviliun segi 8 ini hanyalah formasi teleportasi. Teleportasi saja dari sini. Tidak perlu menghancurkan formasi." Apa? Ternyata ini adalah susunan teleportasi. Semua orang yang hadir sangat gembira. Zhao Mingzhen adalah orang pertama yang berjalan menuju paviliun segi 8, bersiap untuk berteleportasi terlebih dahulu. Tapi begitu dia mendekat, dia mendengar suara mendengung dan perisai tak terlihat memantulkannya kembali. Jelas sekali bahwa formasi pelindung telah diaktifkan. Ekspresi Zhao Mingzhen tiba-tiba berubah, dan dia segera menyadari bahwa semua ini ada hubungannya dengan Ye Bufan, dan segera berkata dengan tatapan galak, "Apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Ternyata teleportasi ini arai rusak. Saya bekerja keras untuk memperbaikinya. Sudah diperbaiki, Anda harus membayar biaya jika ingin menggunakannya." Kata Ye Bufan sambil tersenyum, dia hanya melakukan beberapa gerakan dan mengambil kendali penuh atas itu. Formasi pelindung ditambahkan di luar. "Kamu." Zhao Mingzhen sangat marah hingga matanya terbakar. Dia bekerja keras untuk mengambil obat mujarab di sana. Pria ini sedang makan dan minum dengan dua wanita di sini, bersenang-senang. "Cepat hapus formasinya, atau aku akan memecahkannya untukmu." "Oke, apapun yang kamu mau." Ye Bufan tersenyum bercanda, lalu berhenti menatapnya, berbalik, mengambil gelas anggur, dan menyentuh ketiganya Lu Sueman, gelas masing-masing, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menembus formasimu?" Zhao Mingzhen benar-benar marah. 10.000 pedang kembali ke klan. Saat dia berteriak, pedang King Feng berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, dan jumlahnya ada ratusan. Kemudian mereka berkumpul menjadi pedang besar yang panjangnya sekitar 10 kaki dan menebas dengan keras ke arah cahaya transparan. Bab 2153 Saya ingin 80%. Semua orang tampak terkejut, terutama Sui Yueli. Mereka tidak menyangka bahwa Zhao Mingzhen bahkan akan menggunakan Wanjian Guizhong, keterampilan rahasia Divine Sword Villa. Di bawah pandangan semua orang, pedang raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki menghantam perisai formasi dengan keras. Dengan budidaya Zhao Mingzhen di tahap tengah integrasi, ditambah dengan keterampilan unik dari Villa Senjian, dia pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun yang mengejutkan adalah serangan pedang pada formasi tersebut hanya menimbulkan sedikit riak, lalu menghilang. Cahaya pedang menghilang, tetapi orang-orang bahkan lebih terkejut. Berapa formasi tingkat tinggi yang diperlukan untuk memiliki kekuatan perlindungan yang begitu kuat? Hal yang sama juga terjadi pada Zhao Mingzhen, wajahnya penuh ketakutan. Ini sudah merupakan pukulan terkuatnya, tetapi tidak dapat mengguncang perisai formasi sama sekali.
Dia tidak memahami formasinya, tapi pertahanan yang begitu kuat harus berada di atas batasan taman obat. Ye Bufan memandang semua orang dan tersenyum tipis, bagaimana? Formasi saya lumayan kan? Jika kamu ingin mencobanya, kamu bisa datang. Semua yang hadir terdiam, mereka mungkin masih ada harapan. Tapi Zhao Mingzhen, yang paling kuat, tidak bisa menggoyahkan mereka sedikitpun. Itu hanya membuang-buang waktu bagi mereka untuk mencoba, jadi sebaiknya mereka menyimpan kekuatan mereka dan mencari jalan. Setelah hening beberapa saat, Xia Haoting bertanya, apa syarat untuk mengirim kita keluar? Dengar, beginilah cara membicarakan banyak hal. Ye Bufan sepertinya sangat menghargai sikapnya dan berkata dengan riang, aku orang ini mudah untuk diajak bicara. Dia ingin mengambil setengah dari ramuan itu darimu sebagai korban. Tapi sekarang dia bersikeras menyerang formasiku, jadi mari kita ambil lebih lama, 80%, dan ambil ramuan yang kamu terima aku bisa mengirimmu pergi. 80%. Kamu terlalu kejam, kenapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Zhao Mingzhen tiba-tiba menjadi marah. Menurut ide aslinya, Ye Bufan hanya bisa mengumpulkan beberapa ramuan dan mengirimkannya, tepat ketika Anda membuka mulut. Apakah 80% banyak? Menyisakan 20% bahan obat untukmu sudah sangat baik. Ye Bufan mencibir dan berkata, jangan lupa dari mana bahan obat di tanganmu berasal. Kebun obat itu aslinya milikku, dan aku bisa memberikannya padamu. Menyisakan 20% sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Kamu sedang bermimpi. Zhao Mingzhen berteriak dengan marah, aku tidak akan memberimu 80% bahan obat. Oke, Ye Bufan tidak marah sama sekali dan berkata sambil tersenyum, saya selalu menjadi orang yang berakal sehat. Karena Anda bersedia menunggu kematian di sini dengan bahan obat itu, maka saya tidak akan pernah memaksa Anda. Dia berhenti berbicara, dan bahkan Zhao Mingzhen menutup mulutnya. Meskipun dia marah, meskipun dia kuat, meskipun dia merasa tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Ye Bufan, situasinya ada di sini. Jika mereka benar-benar tidak bisa keluar, tidak peduli berapa banyak ramuan yang mereka miliki, mereka tidak punya pilihan selain tetap di sini dan menunggu kematian. Sui Yueli sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ternyata dia tidak menyerah sekarang, tapi mengubah strateginya dan meminta orang-orang seperti dia untuk membantunya mengumpulkan obat. Saya pikir saya mengambil keuntungan, namun pada akhirnya saya bekerja untuk orang lain. Dengan cara ini, mereka memang baik hati. Sekalipun semua bahan obat diambil, mereka tetap harus menanggungnya, jika tidak mereka harus tinggal di sini dan menunggu kematian. Mereka yang hadir semuanya jenius seni bela diri dan murid elit. Dia bisa membayangkan bahwa orang lain secara alami akan memahami alasannya. Hanya saja tidak ada yang mau menyerahkan bahan obat yang didapatnya. Ye Bufan tidak terburu-buru, dan beberapa orang sedang duduk di paviliun segi 8 sambil minum anggur dengan santai. Hai Cenggong berkata, bahkan jika kami memberi Anda 80% bahan obat, siapa yang tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah, bagaimana jika Anda bahkan tidak bisa keluar? Ye Bufan berkata dengan ringan, jadi apa? Anda bisa bahkan tidak keluar. Apa gunanya menyimpan bahan obat? Apa gunanya bahan obat yang aku bohongi padamu? Ini, semua orang kembali terdiam. Memang benar, jika mereka tidak bisa keluar, bahan obat di tangan mereka tidak akan ada gunanya. Saya bersedia bertukar. Pada saat ini, sebuah suara memecah kesunyian. Semua orang melihat bahwa kuda hitam Sao Feng lah yang berdiri. Orang ini memiliki penampilan yang sangat biasa, dan tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia selalu bersikap rendah hati, dan sudah seperti ini sejak pertandingan kualifikasi pemula. Bahkan memasuki alam rahasia Tianluo tidak diketahui, membuat semua orang berpikir bahwa dia sampai di sini hanya karena keberuntungan. Kadang-kadang mereka bahkan melupakan keberadaannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang berdiri saat ini. Oke, selamat datang di transaksinya, kata Ye Bufan dengan jentikan jarinya. Sebuah lubang berbentuk manusia terbuka di penghalang formasi, memungkinkan dia untuk langsung masuk. Sao Feng tidak banyak bicara setelah dia masuk. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya.
Ye Bufan mengambilnya dan memindainya dengan kesadarannya, lalu mengangguk puas dan menunjuk ke tengah paviliun segi 8, berdiri di sana, kamu boleh pergi. Sao Feng berjalan sesuai instruksi dan berdiri di tengah, Ye Bufan melemparkan yang lain mantra, dan cahaya putih melintas melewati Sao Feng dan menghilang, tampaknya diteleportasi. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Sekarang satu hal yang pasti, apa yang dikatakan Ye Bufan benar, dan ini memang satu-satunya jalan keluar. Meski sudah dipastikan, semua orang masih sedikit enggan diminta menyerahkan 80% bahan obat yang dikumpulkan. Sui Yueli melihat kembali ketiga orang di belakangnya, ayo pergi juga. Kakak senior Yelah yang melanggar larangan kebun obat di sini. Kita harus menyerahkan 80% darinya. Telah dihukum oleh Ye Bufan sebelumnya. Setelah beberapa keuntungan, sudah sepantasnya menyerahkan ramuan itu kepada pihak lain. Selain itu, hanya melalui pihak lain dia dapat melanggar batasan kebun obat. Sui Yueli berkata dan berjalan mendekat. 3 orang dari paviliun Tiansui, dipimpin olehnya, mengikuti mereka ke dalam penghalang formasi. Kakak senior Ye, ini ramuan yang kami kumpulkan. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan cincin penyimpanan. Ye Bufan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tersenyum sedikit, peri air, sama-sama, kamu dapat melakukannya secara gratis. Meskipun wanita ini terlihat dingin, setelah memasuki alam rahasia Tianluo, dia selalu baik hati dirinya sendiri. Orang seperti ini tentu saja, tidak perlu memungut biaya. Sui Yueli tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan malu-malu, bagaimana ini mungkin? Saya bisa mendapatkan ramuan ini hanya dengan bantuan Anda. Awalnya saya ingin membaginya dengan Anda. Sudah. Saya ceritakan semuanya. Sama-sama, selain itu, ada begitu banyak domba gemuk yang menunggu di sana, saya tidak ingin Anda memiliki bahan obat sebanyak itu. Kata Ye Bufan dan menunjuk ke arah Zhao Mingzhen dan yang lainnya. Kalau begitu, baiklah, aku akan keluar dulu. Sui Yueli tidak memaksa lagi, dan berdiri di tengah paviliun segi 8 bersama orang-orang dari paviliun Tiansui, lalu mengirim pesan lain. Kakak senior Ye, kamu harus lebih berhati-hati. Dari apa yang aku pahami, Zhao Mingzhen dan yang lainnya tidak akan menyerahkan obatnya kepadamu dengan mudah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku tahu. Dan menyalakan mesin. Susunan teleportasi, 4 orang di paviliun Tiansui diteleportasi secara instan. Melihat 5 orang telah pergi dalam waktu sesingkat itu, Garina tidak ragu lagi dan berjalan menuju penghalang formasi. Kakak senior Ye, saya juga bersedia berdagang. Ye Bufan mengangguk, dan celah berbentuk manusia lainnya segera terbuka di penghalang. Namun begitu Garina masuk, sesosok tubuh datang dengan kecepatan tinggi dari belakang, jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki penghalang. Bab 2154 Saya sangat berani. Semua orang terkejut dan melihat pria itu. Dia adalah murid dari Villa Pedang Ilahi. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Ye Bufan. Orang ini jelas ingin mencari celah dan menggunakan kesempatan Garina untuk menerobos formasinya sendiri seperti bar break berkecepatan tinggi. Tapi itu tidak semudah itu. Ye Bufan menekuk jarinya dan mengeluarkan formula ajaib. Ada kilatan cahaya dan celah dalam formasi dengan cepat tertutup. Kecepatan muridnya sangat cepat, dan sudah terlambat untuk berhenti. Dia hanya mendengar ledakan dan menghantam penghalang formasi dengan keras, lalu memantul seperti bola. Pukulan ini sangat keras. Pria itu merasa pusing dan jatuh ke tanah dengan sentakan. Wajah Zhao Mingzhen sangat jelek. Ini adalah orang yang dia rencanakan untuk datangi. Menurutnya, budidaya Ye Bufan sama sekali tidak bagus, dan dia mengandalkan formasi. Selama salah satu dari orang-orang Anda masuk ke dalam, Anda dapat mengendalikan segalanya. Anda tidak hanya tidak perlu menyerahkan ramuan itu, tetapi Anda juga akan dapat merampok pihak lain. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kendali lawan terhadap formasi akan begitu canggih, memungkinkan Garina masuk, namun menghalangi orang-orangnya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang tersisa. Mereka akhirnya melihat kemampuan Ye Bufan dalam mengendalikan formasi. Hai Chenggong menghela nafas. Meskipun dia enggan melakukannya,
dia hanya bisa menyerahkan ramuannya. Memikirkan hal ini, dia juga berjalan, menyerahkan 80% obat mujarab, dan diteleportasi bersama Garina. Sampai saat ini, masih ada 4 orang dari Villa Senjian dan 3 orang dari Sekte Leiyun. Zhao Mingzhen terlihat sangat jelek, tetapi akhirnya membuat keputusan, kami juga menyetujui kesepakatan itu. Oke, masuklah. Tanpa ragu-ragu, Ye Bufan langsung membuka lubang di formasi dan membiarkan keempat orang itu masuk bersama. Setelah Zhao Mingzhen memasuki formasi pertahanan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wah, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda punya otak, tapi Anda berani membiarkan kami masuk. Pihak lain bisa membiarkannya masuk. Menurut idenya, selama dia memasuki formasi pertahanan, nyawa lawan ada di tangannya, dan tidak perlu membayar untuk perjalanannya. Ye Bufan tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu tidak berani? Aku selalu sangat berani. Nak, cepat lempar cincin penyimpananmu dan pindahkan kami keluar. Aku bisa mengampuni nyawamu. Mata Zhao Mingzhen dipenuhi panas, sekarang Ye Bufan adalah harta yang sangat besar baginya. Dia tidak hanya memiliki ramuan yang baru saja dia kumpulkan, tetapi dia juga memiliki mata air bergizi spiritual yang sulit ditemukan. Jika Anda mendapatkan ini di tangan Anda sendiri, Anda akan segera menjadi makmur. Bahkan jika Anda kembali ke sekte, status Anda juga akan meningkat. Di masa depan, posisi pemimpin sekte pasti akan menjadi milik Anda. Ye Bufan menatapnya dengan ekspresi mengejek di wajahnya, kamu ingin merampoknya, kan? Benar, apakah kamu masih keberatan? Biar ku beritahu, bita tidak ada gunanya. Pada akhirnya, itu adalah kekuatan itulah yang menentukan kemenangan. Zhao Mingzhen tersenyum dingin, dia melambaikan tangannya kepada 3 orang di belakangnya, ayo kita lakukan. Ketiga murid Villa Senjian tidak ragu-ragu dan segera menghunus pedang panjang di belakang mereka. Tapi sebelum keempatnya ketika mereka bisa mengambil tindakan, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Ye Bufan tidak hanya menghilang, tetapi bahkan pemandangannya pun hilang, dan segala sesuatu yang dilihatnya dipenuhi kabut tebal yang tidak dapat dibersihkan. Pada saat yang sama, kekuatan tak kasat mata datang dan menekan mereka. Tidak hanya tubuh mereka seberat gunung, tetapi bahkan pergerakan energi sejati mereka pun ditekan, dan budidaya mereka secara paksa dikurangi 1 tingkat. Oh sial, berapa banyak formasi yang telah diatur orang ini. Zhao Mingzhen masih tidak mengerti bahwa pihak lain tidak hanya mengatur formasi pertahanan, tetapi juga formasi jebakan yang sangat cerdik, yang menjebak beberapa orangnya. Seorang murid di sebelahnya berteriak dengan panik, saudara senior Zhao, apa yang harus kita lakukan? Meskipun mereka adalah murid elit dari Villa Senjian, mereka tidak tahu apa-apa tentang menghancurkan formasi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Temukan cara untuk segera keluar. Zhao Mingzhen tidak memahami formasi itu, jadi dia hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Tapi sebelum dia bisa menebas pedang di tangannya, sebuah tinju besar muncul tepat di depannya melalui kabut tebal di depannya. Awalnya, level kultivasinya ditekan 1 level, tetapi lawannya muncul begitu tiba-tiba, dan dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Pukulannya mengenai bingkai mata dengan kuat, dan mata hitam muncul. Zhao Mingzhen sangat marah. Kapan dia dipukuli seperti ini sejak dia masih kecil? Sebelum dia bisa melawan, dia meninjunya lagi, memukul mata satunya dengan keras, memberinya sepasang mata panda dalam sekejap mata. Orang yang mengambil tindakan tentu saja adalah Jiang Fangsu. Dia sudah lama tahan dengan orang ini, dan sekarang bos akhirnya memberinya perintah untuk mengambil tindakan, tidak mungkin dia bersikap sopan sama sekali. Dalam situasi yang benar-benar tertekan, dia melakukannya sesuka hatinya, tanpa menggunakan gerakan apapun, seperti pertarungan orang biasa. Setelah 2 pukulan ini, dia segera menendang Zhao Mingzhen, lalu bergegas dan naik ke bawah, memberinya pukulan keras. Hal yang sama juga terjadi pada Li Qingzu dan Lu Sueman di sebelah mereka. Dalam sekejap, mereka memukuli 3 murid yang tersisa sampai mereka menangisi ayah dan ibu mereka, dengan memar di hidung dan wajah bengkak. Zhao Mingzhen menjadi gila. Sebagai murid inti Villa Senjian, kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Tapi sekarang,
di bawah tekanan formasi, kekuatannya telah sangat berkurang. Dengan Jiang Fangzhu duduk di bawah pantatnya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Kamu bajingan, aku memintamu untuk berpura-pura berusia 13 tahun bersamaku. Kamu tidak menunjukkan seperti apa dirimu, dan kamu berani merampok kebun obat kakak laki-lakiku. Seorang pengecut sepertimu layak menjadi lawan kakak laki-lakiku. Petik 2. Jiang Fangzhu memarahi dan memukulnya, melampiaskan semua kebencian yang menumpuk di hatinya. Di bawah pukulannya yang keras, Zhao Mingzhen, yang masih agak tampan, dipukuli habis-habisan hingga ke kepala babi. Ketika pemukulan hampir selesai, dia mengambil cincin itu, lalu berdiri dan mendatangi Ye Bufan. Zhao Mingzhen bangkit dari tanah. Pada saat ini, kabut tebal di sekelilingnya menghilang, dan pemandangan sebelumnya muncul kembali di depannya. Ketiga murid Villa Senjian awalnya penuh dengan kebencian, tetapi ketika mereka melihat kakak laki-laki ini, mereka segera menjadi lebih seimbang. Pemukulan itu sangat parah sehingga jika mereka tidak berdiri tepat di depannya, mereka tidak akan bisa mengenali siapa pelakunya. Ye Bufan memandang keempat orang itu dan bercanda, bagaimana? Ajaran sesat sepertinya bagus, kan? Di mana kekuatanmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Kamu, mata Zhao Mingzhen sangat marah bahwa dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak berani bertindak gegabah sekarang. Di bawah formasi, dia sama sekali bukan tandingannya. Ye Bufan tersenyum lagi, mengulurkan tangan dan mengambil cincin yang diserahkan oleh Jiang Fangzhu, dan sambil berpikir, dia mengeluarkan 80% bahan obat darinya, dan kemudian melemparkannya kembali. Saya selalu bersikap masuk akal. Jika saya mengatakan 80%, kami akan mengambil 80%, dan Anda dapat mengambil kembali 20% sisanya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan terbang di depan 4 orang. Zhao Mingzhen mengambil kembali cincin itu, memindainya dengan kesadarannya, dan merasa bahagia. Dia awalnya mengira pihak lain akan mengambil semuanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengembalikan 20% darinya. Terlalu banyak bahan obat yang dipanen kali ini, meski hanya tersisa 20%, itu tetap merupakan kekayaan yang sangat besar. Sedangkan untuk sisanya, tunggu sampai keluar dari formasi lalu cari cara untuk mendapatkannya kembali. Ayo pergi. Pada saat ini, dia telah melepaskan ide untuk mengambil tindakan, dan dia membawa 4 orang dan bersiap untuk menginjakkan kaki di susunan teleportasi. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar melanda, dan keempat orang itu terlempar, dan mereka terjatuh di luar paviliun segi 8. Zhao Mingzhen bangkit dari tanah dengan malu dan melotot dengan marah, ya, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menyuruh kami pergi setelah kamu mengumpulkan uang? Bab 2155 Kerusakan yang dilikuidasi. Saya orang yang berakal sehat. Saya setuju untuk mengambil 80% obat mujarab sebelum mengirim Anda keluar, tetapi Anda melanggar kontrak terlebih dahulu, jadi perjanjian itu secara otomatis diakhiri. Zhao Mingzhen berkata dengan marah, karena dibatalkan, lalu mengapa melakukannya kamu menerima 80% ramuan dari kami? Petik 2. Itulah yang kita sepakati sebelumnya. Itu dianggap sebagai ganti rugi dan tentu saja aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Kata Ye Bufan riang, tapi aku tetap menepati janjiku. Selama ini saat kamu menyerahkan 80% ramuan itu, aku akan melakukan hal yang sama. Dan aku akan mengirimmu keluar. Aku, Zhao Mingzhen tercengang. Baru saja dia beruntung karena pihak lain hanya mengambil 80%, tetapi jika dia mengambil 80% lagi, berapa banyak yang tersisa? Hampir tidak ada yang tersisa. Ya, tolong jangan melangkah terlalu jauh. Saya dari Senjian Villa. Pada titik ini, bahkan sombong seperti Zhao Mingzhen hanya bisa keluar dari latar belakang dan mengandalkan dirinya sendiri pihak lain. Aku tahu, jika bukan demi Senjian Villa, kamu pasti sudah mati sekarang. Senyuman di wajah Ye Bufan langsung menghilang, oh, waktu hampir habis, dan aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong bersamamu. Haruskah aku pergi atau tidak? Pergi. Meskipun Zhao Mingzhen dipenuhi amarah, dia hanya bisa menahannya.
Begitu dia meninggalkan tempat ini, dia akan menjadi hantu yang kesepian. Dia tidak punya pilihan selain memasuki penghalang formasi lagi, lalu menyerahkan 80% bahan obat, dan melangkah ke formasi teleportasi dengan ekspresi marah di wajahnya. Ye Bufan tidak peduli tentang ini dan mengirim mereka keluar setelah mengumpulkan tol. 4 orang lagi diusir, dan hanya 3 orang dari Sekte Lei Yun yang tersisa di depan mereka. Xia Haoting menyaksikan semua yang dialami Zhao Mingzhen sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berbicara. Karena semua orang yang bermarga Ye sudah tiada, mari kita negosiasikan kesepakatan. Ye Bufan berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini hanya ramuan 80%. Serahkan dan aku akan segera mengirimmu pergi. Dan tidak banyak waktu. Saya hanya bisa menunggu Anda 3 napas lagi untuk mengambil keputusan dengan cepat. Menurutmu ini apa? Xia Haoting tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan manik bersinar muncul di telapak tangannya. Ye Bufan melihatnya dan melihat bahwa manik itu seukuran telur. Manik itu tertutup rapat dengan busur biru, mengandung kekuatan petir yang sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu itu sangat kuat. Dia bertanya, apa maksudmu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Ini adalah harta unik dari Sekte Lei Yun kami. Namanya adalah Zentian Lei. Setelah meledak, bahkan orang kuat di tahap gabungan tidak akan mampu menahannya. Baru saja melihatnya. Anda menggunakan susunan teleportasi untuk dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 napas untuk keluar. Jika saya menghancurkan susunan teleportasi dengan Thunder saat ini, tidak ada yang bisa pergi. Petik 2. Ini adalah cara terbaik dia baru saja memikirkannya, dan dia merasa itu pasti akan mengancam Ye Bufan. Selama pihak lain takut, mereka secara alami tidak akan berani mengambil ramuan mereka sendiri. Lalu apa? Ekspresi Ye Bufan tetap tenang, seolah dia sama sekali tidak menyadari ancaman dalam kata-katanya. Xia Haoting berkata, selama Anda mengirim kami keluar, bahkan jika kami tidak berhutang satu sama lain, jangan terima ramuan saya, dan saya tidak akan menghancurkan susunan teleportasi Anda. Ayo pergi dari sini bersama-sama. Bagaimana menurut Anda? Petik 2. Ye Bufan dia tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Jika saya tidak setuju, maka kedua belah pihak akan menderita. Xia Haoting berkata dengan sengit, jika Anda benar-benar mendorong saya untuk terburu-buru, saya akan melakukannya meledakkan susunan teleportasi ini, dan semuanya akan mati. Kedua belah pihak menderita. Ikan itu mati dan jaringnya putus. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Mata Ye Bufan penuh dengan penghinaan. Tahukah kamu tingkat formasi apa yang aku lakukan? Apakah menurutmu manikmu yang patah bisa meledak? Oke, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk kehilangan kedua belah pihak. Jika berhasil, aku akan tinggal di sini bersamamu menunggu kematian. Jika gagal, kamu akan tinggal di sini sendirian. Bahkan jika kamu mengeluarkan semua ramuannya, aku tidak akan mengirimmu pergi. Aku, Ye Bufan, jangan melangkah terlalu jauh. Anda telah mengumpulkan begitu banyak ramuan. Setelah saya meledakkan susunan teleportasi, semua usaha Anda akan sia-sia. Xia Haoting merasa gugup untuk beberapa saat, dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Ini juga salah satu kartu trufnya di dalam hatinya. Dia merasa Ye Bufan telah memanen begitu banyak ramuan, jadi dia tidak perlu peduli, ini di tangannya. Begitu dia takut, dia akan segera menyetujui persyaratannya. Titik. Berapa jumlah ramuan yang ada hubungannya denganmu? Dan saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Manik Anda yang rusak tidak dapat melakukan apapun terhadap susunan pertahanan yang saya buat. Dalam hal ini, Anda dapat bermain di sini, saya permisi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju susunan teleportasi bersama beberapa orang. Melihat mereka akan pergi, Xia Haoting di sini menjadi sedikit cemas. Petik 2. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Selama Anda mengirim kami pergi, saya bersedia memberi Anda setengah dari ramuan itu sebagai hadiah. Melihat orang ini masih bertahan, Ye Bufan tersenyum dingin dan mengabaikannya sama sekali. Mereka berempat berdiri tepat di susunan teleportasi. Jangan pergi,
Jangan pergi. Petik 2. Sekarang Xia Haoting benar-benar cemas. Jika pihak lain benar-benar pergi, maka dia akan terjebak di sini selama sisa hidupnya. Siapa yang tahu apakah ada orang yang akan datang ke sini dalam 10 tahun. Selain itu, dia hanya dalam tahap integrasi sekarang, sebelum cincin penyimpanan. Setelah dirampok dan tanpa makanan apapun, bagaimana dia bisa bertahan selama 10 tahun hanya dengan meminum ramuan itu? Dia dengan cepat berkata, tidak masalah. Saya berjanji, saya akan memberi Anda 80% ramuan itu sekarang. Ye Bufan berdiri di susunan teleportasi, mengulurkan tangan kanannya dan membuat tanda 9, sekarang saya ingin 90%. Petik 2. Xia Haoting sedikit tercengang. Bukankah kita sepakat tentang 80%? Jumlah tertinggi yang bisa mereka bayarkan adalah 80%. Ye Bufan berkata dengan ringan, itu baru saja, dan sekarang harganya sudah meningkat. Ini, oke, 90% berhasil. Anda memberi saya cincin penyimpanan, dan saya akan mentransfer bahan obat kepada Anda sekarang. Xia Haoting memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Jika dia tahu lebih baik lagi, dia tidak akan melakukan trik sekecil itu dan akhirnya mencurinya. Segenggam nasi akan hilang jika ayamnya gagal. Orang ini pernah dirampok sebelumnya, dan yang tersisa hanyalah cincin penyimpanan pribadi ini. Ye Bufan tersenyum mengejek, lalu menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan terbang di depannya. Dengan sedikit keberanian, ia masih ingin mengancam dirinya sendiri dengan kehilangan kedua belah pihak, namun ia masih jauh dari itu. Faktanya, dia baru saja mengamati guntur yang mengguncang langit dengan kesadaran spiritualnya, dan itu mengandung energi yang sangat menakutkan. Jika pihak lain benar-benar memiliki keberanian untuk mengalahkan musuh dan meledakkan guntur, formasi pelindung tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dia hanya punya satu cara untuk bersembunyi di Istana Raja Naga bersama semua orang. Tapi kalau begitu, susunan teleportasi akan hancur, dan akan sangat sulit baginya untuk keluar dari sini. Namun melalui beberapa kontak ini, dia telah melihat bahwa Xia Haoting sangat pemalu dan takut mati. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengancam dan mengintimidasi, dan dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Xia Haoting mengambil cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya. Dia tidak punya pilihan selain menyimpan bahan obat dan kemudian mengembalikannya. Bisakah kamu mengizinkanku masuk sekarang? Ye Bufan mengambil cincin itu dan berkata lagi, belum, aku ingin petirmu juga. Selalu menjadi ancaman di tangan lawan.